Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Syarwaloyo di Ajam Kreatif. Di video kali ini saya mau kasih tutorial ya. Tutorial cara memandiin kucing. Beda seperti video-video sebelumnya. Di sini aku mandiin kucingku sendiri ya, bukan kucing orang. Kebetulan aku punya satu kucing di rumah. Dia jantan dan steril. Namanya Hiro. Umurnya kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Di sini saya mau mandikan pakai shampoo itu ya. Ini aku kasih tutorial bagaimana cara memandikan kucing yang ada kutunya ya. Sebenarnya Hero ini nggak ada kutunya ya, cuma aku kasih tutorial aja bagaimana mengatasi kucing yang ada kutunya. Di sini aku pakai dua jenis sampo ya. Kebetulan sampo yang untuk kutu itu udah habis ya. Jadi ini aku step 2 nya aku pakai sampo khusus kucing Persian. Di sini aku pakai sampo merek Lovia. Menurut aku harganya murah tapi kualitasnya bagus karena aku udah tes sendiri. Di saat hero kutunya banyak, dengan grooming 3 kali udah bersih dari kutu ya. Di step pertama kita langsung campur sampo sama air ya. Di sini usahakan pakai air hangat, jangan pakai air dingin, karena kalau kucing pakai nggak biasa mandi tuh dikasih air dingin dia bakalan emosi atau marah ya. Jadi kalau aku sih selalu mandiin pakai air hangat biar mereka tuh nggak takut ya. Campur air sama sampo ya secukupnya ya. Nggak, kucingnya itu nggak usah diguyur air dulu, langsung diguyur pakai sampo di apa namanya, digayung ya. Mulainya dari kepala dulu ya, jangan dari badan dulu, karena kalau dari badan dulu nanti seumpama memang ada kutunya itu mereka bakalan lari ke kepala ya. Jadi usahakan kepalanya dulu baru ke badannya, dan jangan sampai kena mata. Usap sampai merata ya, sampai di bagian ketek-keteknya ya, di bagian badan, di bagian kaki, sampai ujung-ujung kaki, sampai ujung-ujung ekor, siram sampai merata. Di sini mengapa saya tidak membasahi bulunya dulu, karena menurutku langsung pakai shampoo itu lebih efektif ya. Sekalian ini kan step pertama ya, jadi sekalian menghilangkan minyak pada bulu kucing ya. Bulu kucing jantan kan minyaknya lebih banyak dibandingkan bulu kucing betina. Jadi step ini menurut aku paling gimana ya, paling worth it lah, paling enak. Jadi kita nggak perlu guyur dulu, langsung guyur pakai shampoo saja. Usap sampai merata ya, benar-benar merata, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dari ujung kaki, ujung ekor, sampai di bawah-bawah tuh, antara kaki ya, ketek-keteknya itu ya. Biar kalau benar-benar ada kutunya tuh mereka tuh bakalan mati gitu ya. Kalau kalian ada yang kelewatan tuh, mereka tuh bakalan lari ke situ ya, seumpama di kaki gitu ya, mereka tuh bakalan numpuk di kaki, karena di kaki kan kebetulan nggak pakai sampo gitu ya. Jadi sini ucapannya sampai merata, benar-benar merata, sampai agak-agak dipijet biar sampo-nya itu sampai masuk ke dalam pangkal bulunya. Telapak-telapak kaki jangan lupa dipijet-pijet biar sampo-nya juga meresap, karena di pangkal kaki kan bulunya agak tebel. Ini di sini itu grooming ala aku sendiri ya, jadi setiap groomer tuh beda-beda trik dan caranya, dan dan ini menurutku pribadi cara yang paling efektif untuk membunuh kutu-kutu pada bulu kucing. Untuk link shampoo-nya aku kasih di deskripsi ya. Ini bukan endorse atau iklan ya, ini murni pengalaman pribadi saja, karena memang shampoo ini tuh murah, cuma efektif membunuh kutu. Dan kalau dijilat pun dia tuh nggak bakalan berefek pada kucingnya, jadi aman untuk kucing meskipun dijilat. Jangan sampai kena mata, karena kalau sampo kena mata kan biasanya pedih buat kucing. Oke, setelah dirata sudah rata dan sudah merata ya, langsung diguyur atau dibilas pertama ya.
Kalau di sini kelihatan kalau samponya kualitasnya bagus, bulu kucing itu akan langsung lemas gitu ya, akan melambai ke bawah. Beda kalau samponya yang kurang bagus itu mereka tuh bakal tetap kaku gitu. Kalau ciri-ciri menurut saya sampo yang menurutku kualitasnya lumayan bagus atau bagus ya, jadi satu kali sampo bulunya udah turun. Beda kalau sampo yang biasa-biasa itu bulunya tetap masih kaku dan tetap dipegang tuh kasar. Ini tuh satu kali sampo udah bulunya dipegang udah halus dan seperti dilihat di video ya, bulunya itu melambai ke bawah. Sini kita bilas sampai benar-benar bersih ya. Setelah itu kita step kedua, ini anggap aja sampo kutu ya, karena sampo kutu kan udah habis. Ini aku pakai sampo yang untuk kucing bersihan untuk bulunya. Kita mulai dari kepala lagi ya, karena kepala itu paling rawan. Kalau nggak kepala dulu seperti kataku tadi itu kutunya bakal lari ke kepala semua. Aku udah pernah mengalami itu, jadi usahakan kalau memandikan kucing itu dari kepala dulu biar kucingnya itu nggak lari ke kepala. Di sini kita step 2, kita nggak usah pakai air lagi, kita pakai sampo aja digosok di tangan, terus kita usap ke kucingnya ya. Biarkan dikasih sampo sampai benar-benar merata ya, merata, dan jangan sampai ada bagian yang ketinggalan. Di sini nanti kita kalau kita udah ngasih sampo sampai merata, kita diamkan kurang lebih 10 menit biar kutunya itu mati dan benar-benar mati. Kalau memang ada kutunya itu jamin tuh bakalan mati, dan kalau di blower tuh mereka bakalan terbang, bukan pingsan, itu udah mati. Karena pengalamanku pribadi pakai sampo yang kurang bagus itu kutunya cuma pingsan aja, dan tidak mati. Sini kalau samponya bagus kutunya bakalan langsung mati dan di blower tuh bakalan terbang. Kalau kutunya nggak mati itu bisa di blower tuh nggak keterbang, dia nempel di kulitnya atau di bulunya. Jadi mereka tuh cuma pingsan, bukan mati. Untuk mengatasi kucing yang galak itu ada triknya tersendiri ya. Kita tuh kalau sama kucing tuh nggak boleh takut. Intinya nggak boleh takut tuh. Kalau kita takut sama kucingnya tuh bakalan benar-benar melawan. Jadi kita tuh nggak boleh ragu-ragu kalau mau mandiin kucing. Kita harus bisa merayu atau gimana ya, pelan-pelan. Jadi kalau kita takut kucingnya itu bakalan berhenti sama kita. Kalau kita setengah-setengah atau ragu-ragu tuh kucing itu bakalan ngelawan terus. Apalagi kalau kalian udah kucingnya galak terus kalian pakai air dingin, bakalan kecakar kalian. Di sini kalau aku mandi kucing selalu pakai air hangat. Oke, ini udah selesai aku sampuin sampai merata, terus aku tinggalin selama 10 menit ya, kurang lebih 10 menit biar kutunya atau samponya benar-benar meresap ya. Oke, setelah 10 menit langsung kita bilasin ya, kita bilas sampai benar-benar hilang samponya ya, benar-benar efek samponya itu hilang dan benar-benar bersih, biar nanti kalau bulunya itu bersih dan benar, kalau dibekan itu nggak lengket.
Kalau kita kurang bersih itu nanti kalau diberikan bulunya itu bakalan lengket. Langsung kita bilas aja sampai benar-benar bersih. Kalau udah bersih kita pakai kanebo ya, kita pakai kanebo untuk ngeringin bulunya. Di sini kita keringkan sampai benar-benar airnya hilang, biar nanti kalau kita memblower tuh nggak terlalu lama, biar cepet kering. Di sini saya menggunakan kanebo yang khusus buat mandiin kucing ya, jangan pakai kanebo yang untuk mobil atau motor yang udah dipakai untuk, maksud saya tuh kanebo yang buat habis dibuat mandiin mobil, dibuat mandiin kucing, nanti kan gimana ya, takutnya ada bekas-bekas cairan kimia yang untuk mandiin mobil tadi ke bulu kucing, takutnya nanti kucingnya alergi atau sakit. Jadi usahakan pakai kanebo yang benar-benar khusus untuk mandiin kucing, atau pakai kanebo bekas motor tapi dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau nggak punya kanebo bisa pakai handuk. Sini kita keringkan sampai benar-benar nggak ada airnya, biar nanti kalau blower tuh nggak terlalu lama. Di sini saya pakai blower hand blower ya, harganya yang cukup murah dan kualitasnya juga cukup bagus, ada fitur pemanasnya juga. Kalau kalian nggak punya blower seperti ini bisa pakai head dryer atau pakai blower vacuum cleaner, jadi terserah kalian saja. Di sini kita blower sampai benar-benar kering. Di sini kita harus ekstra sabar ya, karena grooming kucing itu kadang lama di blowernya, apalagi kalau kita blower kucing yang bulunya pendek itu bakalan lama. Meskipun kucingnya bulunya pendek bukan berarti di blower bakalan tambah cepat, itu salah. Itu bakalan lama karena bulunya itu memang pendek, cuma dia itu tebel, bisa dikatakan tuh ketebalannya itu, kerapatannya itu 2 kali lipat dari kucing bulu panjang. Jadi kalau menurut aku itu lebih cepat grooming kucing bulu panjang, apalagi kalau kalian grooming kucing ekso atau BSH, itu bakalan memakan waktu yang cukup lama. Kalau long hair itu di blower itu bulunya langsung terbang ya, jadi langsung terlihat pangkal atau kulitnya, jadi begitu bisa cepat kering. Kalau menurut saya sih begitu ya. Ini kita tuh harus benar-benar kering. Kalau nggak kering nanti bisa mengakibatkan kulit kucing itu berjamur, apalagi di bagian ketek ya, ketek-keteknya bagian depan itu, kaki bagian depan, di pangkal kaki bagian depan dia. Di situ biasanya sering ya, kalau kita lalai di situ tuh sering kena jamur. Aku udah sering ngalamin seperti itu, dan juga bisa mengakibatkan bulu kucing itu menggumpal. Dan kalau menggumpal udah parah itu susah banget nyarinya, paling paling itu digunting. Kalau belum parah sih bisa diurai, karena kalau udah parah tuh nggak ada pilihan lain selain dipotong atau digunting ya. Oh ya, untuk kucing jantan itu biasanya di bagian pangkal ekor sama ekornya tuh agak susah kena sampo ya, karena kalau kucing jantan tuh produksi minyak pada bulunya tuh lebih banyak daripada kucing betina.
Jadi usahakan kalau ngasih sampo itu lebih banyak di bagian pangkal ekor sama ekornya. Kalau nanti kurang banyak itu biasanya ekor sama pangkal ekornya itu masih lepek. Lepek itu kayak kelat gitu loh. Jadi mereka tuh nggak bisa, bulunya tuh nggak bisa mengembang kalau kurang sampo. Jadi usahakan di bagian pangkal ekor sama sama ekornya itu dikasih sampo ekstra biar nanti hasilnya itu maksimal. Oke, di apa tuh blower ini kita percepat aja ya biar tidak lama-lama.
Oke, ini hasil akhirnya ya. Bulunya kalau samponya bagus tuh bulunya bakalan mekar ya, mekar dan melambai ke bawah, dan dipegang itu sangat halus sekali, dan ekornya tuh kelihatan gendut. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Oh ya, jika kukunya panjang bisa sekalian dipotong ya, sama telinganya dibersihkan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.